Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Dan para ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh pergerakan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saya hormati, saya karena waktu terbatas, saya ingin bicara pelan-pelan supaya tidak terpancing emosi. Spiritualitas Pak emosi, istilah identifikasi. Saya ingin pelan-pelan aja. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dino ini maupun Nandari tadi itu yang nampak, yang tampak adalah bahwa sekarang ada proses politisasi di tubuh resmi pengurus Nahdlatul Ulama dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah cabang. Tapi ini persoalan saya itu tidak di situ, karena Anda, kita semua bebas untuk menentukan pilihan di dalam pemilu nanti, mau satu, mau dua, mau tiga, ada masalah. Masalahnya adalah ketika kita atau Anda semua dimobilisasi melalui organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Nah, saya ingin bercerita sedikit saja. Makanya tadi saya pelan-pelan karena ini emosional. Jadi ini problem mendasar kita adalah bahwa kita tidak punya pegangan di dalam hal bernegara maupun dalam hal berorganisasi. Bernegara kita punya konstitusi. Bernegara kita punya konstitusi. Sebagai warga negara kita punya hak konstitusional. Sebagai warga organisasi kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sejak awal pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang ini adalah mengabdikan diri kepada pribadi. Saya bertanggung jawab atas ucapan saya ini karena saya mengetahui dan ada di dalam pusaran ketika itu. Ini sebelum Muktamar di Lampung. Saya kebetulan adalah ketua Muktamar Lampung yang diangkat oleh kedua kubu sebetulnya. Yang waktu itu yang besar, tapi saya diangkat untuk menengahi itu. Kemudian diberi waktu hanya 2 bulan untuk melakukan Muktamar. Ternyata pelanjut mati di tengah. Nah, pelan-pelan. Sebagai panitia saya netral sebetulnya. Tapi kemudian saya tidak netral karena ada salah satu kawan yang sekarang jadi itu bilang pada saya, kalau aku bantu Muktamar, aku dapat apa? Kalau gitu Muktamar saya bersih saja, saya beli. Ini hak ya, ini saya sampaikan. Ini baru pertama kali saya sampaikan ini. Maksud saya begini, karena saya tahu waktu itu adalah kontraknya adalah kontrak secara pribadi, kontrak pada kekuasaan secara pribadi, bukan secara institusional. Dan ini nanti dampaknya akan sangat besar sekali ketika pribadi ini kemudian ternyata juga melakukan beberapa langkah-langkah yang dinilai oleh banyak orang itu sudah akan meruntuhkan demokrasi. Banyak sekali hal yang sudah kita lihat pada akhir ini dan kita harus
baru menyadari betul bahwa oh ini bukan kelembagaan tapi adalah keinginan pribadi. Bagaimana mencalonkan anaknya, bagaimana kemudian mencalonkan anaknya itu kemudian mengubah seluruh tata cara berpolitik sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang. Nah, di tengah itulah kemudian kita melihat bahwa PBNU dan kemudian merambat ke seluruhnya tidak mampu untuk mengatakan yang hak, ya, mengatakan yang benar. Jadi ya sudah, kemudian akhirnya bahkan tidak ada sekedar, misalnya kalau jujur mungkin masih bisa ditafsirkan macam-macam, tapi ini enggak diem, tapi ini malah aktif untuk memobilisasi, mendukung langkah-langkah yang sebetulnya oleh masyarakat dinilai akan merobohkan, meruntuhkan demokrasi. Betul ya. Nah, ini yang paling utama sebetulnya. Nah, sehingga sebagai sebuah organisasi ulama sekarang ini tidak berkuasa untuk bahkan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Gitu ya. Itu yang sebenarnya yang paling fundamental. Karena semuanya sudah terjerat pada kontrak pribadi. Jadi karena itu ada pribadional, maka ya semuanya akan melakukan secara pribadional meskipun dengan menggunakan organisasi. Ini saya kira yang penting untuk kita cermati. Sehingga kita kehilangan dua kanan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yaitu ulama secara bersama-sama. Jadi kita nggak punya arah lagi. Kita bernegara, kita nggak punya arah. Sebagai organisasi kita juga nggak punya arah. Ini yang saya kira mengkhawatirkan, yang sangat menyedihkan, dan ini saya kira harus diingatkan dan ini diingatkan. Kita tidak ingin misalnya mengganti PBNU yang sekarang. Kita sudah 2 periode lah di PBNU. Jadi nggak pengen lah, nggak soal itu. Tapi bagaimana ini kita berpegang pada dua kalau di dalam ini tidak sekedar syariat, tapi adalah toriko. Toriko itu butuh komitmen, butuh integritas, butuh kebersihan jiwa. Sebagaimana dalam sebuah hadis mengatakan al-ihsan al-ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Itu yang paling penting. Ini yang hilang. Ini torikoh yang hilang. Yang itu baik yang ada di dalam konstitusi maupun di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon catatannya pelan-pelan, tidak emosional, tidak emosional. Justru karena situasi kita yang sangat